Tadi aku coto kuda, kondro kuda, sama palu basah. Palu basah. Om yang bayar ya? Ini gondolnya nggak kerja ini. Dulur-dulur kesayangan aku, piye kabare? Petualanganku kali ini bukan petualangan biasa loh. Sekali-kali aku mau jalan-jalan sambil ngevlog biar kayak youtuber kekinian gitu loh guys. Nah guys, ikutan aku menjelajahi ikon-ikon kota sekaligus kuliner di Makassar, Sulawesi Selatan. Langsung wae lah, sambil mencari coto kuda, sambil kita JJS alias jalan-jalan sore yo. Ini aku cari makanan khasnya Sulawesi Selatan. Makassar iki memang spesial banget guys. Meski jauh dari kampung halamanku, ternyata banyak yang masih mengenali si gundul. Aku jadi kepikiran nih, biasa berpetualang di kebun dan hutan, seru juga yo kalau aku nyambangi kota-kota begini. Ayo, ada lagi ndak yang kotanya mau aku kunjungi? Coba colek aku di Instagramnya Jejak Si Gundul Trans 7 yo, biar nanti kita bisa berjumpa. Soalnya aku seneng banget loh kalau ada yang kenalin aku. Tandanya kalian masih sayang dan setia dengan si Gundul yang manis ini toh. Stop. Iya. Nih Pak. Terima kasih Dul. Wah, akhirnya sampai juga. Ini yang dari tadi aku cari-cari guys. Coto kuda khas Sulawesi Selatan. Lur, nih akhirnya aku nyampe tempat yang jual coto kuda. Nah, banyak orang nggak tahu kalau coto itu daging kuda. Mereka, ya orang-orang sekarang taunya coto itu daging sapi. Padahal coto yang pertama-tama itu adalah coto daging kuda. Itu yang legendaris, itu yang istimewa. Nah, setelah aku putar-putar Makassar nih, akhirnya dapat juga nih yang jual coto kuda. Wis, mantep lur. Wah, kalau daging kuda ini mau beda. Walaupun cuma gambar, baunya itu udah menggugah selera lah. Yuk guys, kita masuk dulu, kita pesen dulu. Let's go. Guys, aku udah nggak sabar nih. Kira-kira menu apa aja yo yang harus aku pesan? Guys, menunya ada coto kuda, kondro kuda, palu basah, coto sapi. Deng, coto kuda sama kondro kuda. Iya. Guys, ini aku pesen 2 porsi sekaligus ya. 1 porsi kondro kuda, yang 1 porsi coto kuda. Sajian coto kuda iki berasal dari jenis ponto. Coto kuda awalnya merupakan hidangan khusus bagi Karaeng, yaitu sebutan untuk raja atau bangsawan di tanah Turatea jenis ponto. Meracik coto kuda sederhana aja guys. Pilih potongan bagian kuda yang diinginkan, kemudian taburkan garam dan bumbu penyedap lainnya. Setelah itu, siram dengan kuah coto yang masih panas. Berikan taburan daun bawang dan juga bawang goreng. Ini dulu yang spesial. Kontrolnya Pak, jangan lupa ya Pak ya. Iya. Untuk menikmati cotone, yo pasti harus diracik dulu toh guys. Guys, ini coto daging kudanya guys. Sudah datang, tinggal nunggu kondronya.
asik pakai jeruk nipis sama sambal yang banyak. Wedes. Coto kuda biasanya disajikan dengan ketupat sebagai pengganti nasi, guys. Tapi sebelum menikmati cotonya, kita intip racikan konro kudane yo. Konro dan coto sebetulnya sama saja. Perbedaannya hanya terletak pada jenis lauknya. Kalau coto kuda berisi potongan daging kuda, kalau konro berisi iga kuda. Lur, konronya wis makoke penuh lur. Konro kuda juga. Yes. Konro dan coto sudah siap, tinggal disantap, guys. Ketupannya juga, guys, tinggal dipotong, celupin, digalep. Kalau daging sapi mengandung banyak lemak. Kalau daging kuda justru rendah lemak, guys. Tapi uniknya tekstur daging kuda lebih empuk dari daging sapi. Rasa kuah cotonya juga rempah banget. Cocok dengan gurihnya daging kuda yang meleleh di lidah. Itu konro daging kudanya ini, wes, kita cicipin. Nah, ini nih yang aku penasaran. Kalau konronya gimana yo? Wih, konro kudanya ndak kalah yummy lur. Tulangnya tulang muda, jadi kita bisa makan sama tulang-tulangnya. Mantep banget. Buat penyuka tulang-tulangan pasti nagih iki. Soalnya bisa disesep-sesep. Rasanya gurih dari lemak-lemak yang menempel pada tulangnya, guys. Guys, antara coto sama konro sebenarnya sama aja. Yang beda cuman kalau coto itu isinya adalah daging, hati, dan yang lain dalamnya. Konro adalah tulang muda sapi ataupun kuda. Bumbunya semuanya sama. Nah, kalau yang beda nih palu basah. Deng, palu basah ada nggak, Deng? Ada. Boleh satu, Bang? Untuk isian palu basah kuda sebenarnya tidak terlalu berbeda, guys. Daging yang digunakan sama saja dengan coto kuda. Kuahnya pun sama. Yang membedakan adalah penggunaan serundeng kelapa, guys. Ada juga palu basah yang menggunakan kuning telur mentah. Tapi yang iki kayak sih polosan wae yo. Palu basah. Serundeng kelapa menambah cita rasa gurih yang khas, guys. Selain itu, kuahnya pun menjadi lebih kental dan legit. Guys, coto kuda ini memang enak banget. Konronya juga, apalagi nih palu basahnya, gurih banget karena dia ada tambahan serundengnya. Deng, cotonya sama palu basahnya enak. Boleh tahu nggak, Deng, cara masaknya, Deng? Bumbunya, Deng? Ya. Sini dulu. Wah, guys, beruntung, guys. Boleh, guys. Bumbu yang digunakan untuk membuat kuah coto beragam, guys. Pantesan rasanya kayak rempah. Nih, ada jinten, lada, tumbar, serai, bawang merah, bawang putih, dan biji pala.
Selain itu juga ada kemiri, jahe, dan lengkuas. Alah, rame juga ya bumbune, koyokan. Ah, kok ditumbuk-tumbuk, Mas Gun? Nah, Kan cuma mau tahu bahannya aja. Bu, saya kira ini sekalian ditumbuk. Nah, ini ada yang sudah jadi tuh. Oh, sudah ada yang jadi? Iya, Oh. udah ada. Yuk, kita lihat yuk. Wah, ternyata ini bumbu yang sudah jadi nih. Kental dan banyak yo. Nah ini guys, dagingnya guys. Ini daging kuda nih. Serat-seratnya beda dengan serat daging sapi ya guys. Tentu yang buat aku penasaran adalah daging kudanya yang empuk. Opo yo rasanya? Katanya Daeng, dagingnya harus dicuci bersih dulu. Nanti kalau sudah, baru aku dikasih tahu rahasia nih. Nah guys, ini kita rebus daging sama lidah sama dalemannya dulu. Wah, iki bocoran untuk menghilangkan bau tak sedap dari daging kuda guys. Nah guys, untuk menghilangkan bau apeknya daging kuda, tipsnya nih guys, harus direbus dengan nih, santan kental dan juga air cucian beras. Ini akan menghilangkan bau yang gak enak pada daging kuda. Wah, nggak nyangka yo guys, ternyata bahan yang dibutuhkan sederhana banget. Selain menghilangkan bau tidak sedap pada daging kuda, zat pati yang terkandung pada air cucian beras pun dapat membantu membuat daging jadi lebih empuk. Yang terakhir, bumbu spesialnya dimasuk semua guys. Bumbunya nggak tanggung-tanggung ya, banyak sewaja. Setelah daging, santan, dan air beras tercampur, tinggal tambahkan bumbu coto dan masak hingga daging matang deh guys. Nah guys, kalau sudah diaduk, sudah tercampur rata, jangan lupa ditutup supaya cepat mendidih dan sari-sarinya keluar semua. Den, coto kasih satu dulu. Contoh? Kenapa ada kok di sini Mas Aduh. Gundul? Oh, Wah guys, aku ketemu kawan lama guys. Ada Om Nyong dan Bang Erwin. Buat tamu istimewa, aku sajikan yang terbaik tentunya guys. Coto dan kontro kuda spesial buatanku. gimana Om? Coto buatan saya. Enak sekali ini Mas Gundul. Gimana Pak? Kontrolnya? Mantap. Guys, coto sama kontrol buatanku ternyata enak. Memang coto kuda, kontrol kuda memang jos dan mereka suka. Nih, aku jalan-jalan lagi guys. Deng, Ya, Deng, ini om aku. Nah, aku mau jalan-jalan dulu ya Om ya. Ya. Deng, tadi aku coto kuda, kontrol kuda, sama palu basah. palu basah. Om yang bayar ya? Ah, iya. Kenapa saya yang bayar? Udah, masa lari-lari lagi? Katanya dia penjualnya, baru dia lari lagi. Ini Gundul ya. Nah, kerjaan. Sugeng sonten dulur-dulur kesayangan aku. Masih dari Sulawesi Selatan, tepatnya di Maros iki lur. Kali ini aku mau menanam pohon-pohon di hutan kota sekitar sini untuk bantu pelestarian lingkungan toh. Tapi ada pemandangan menarik lur. Kawan-kawan dari Federasi Panjat Tebing Indonesia cabang Maros Sulawesi Selatan kayak
Lagi simulasi dan latihan panjat tebing khas nih lur. Wah, keren-keren ya tampilannya lur. Gagah banget. Aku yang biasanya hanya panjat pohon jadi pengen nyoba lur. Opo yo sama yo. Kebetulan ada Bang Iwan tuh, kawan lamaku, asli Maros. Bang Iwan iki jagone panjat tebing lur. Gundul, bikin apa di situ? Sini. Ini bang, habis nanam pohon. Mau main? Lihat yang manjat, katanya asik sih. Mau main? Berani enggak? Wah, ya berani lah. Pohon aja saya panjat-panjat, masa cuma kayak gini juga gak berani. Boleh nih, mau coba nih. Boleh, siapa takut. Yo, kayaknya podo wae to sama panjat pohon. Kan sama-sama manjat. Aku sih yakin, pasti aku iso. Nah, Bang Gundul lawan atlet saya dulu, yang cewek. Habis itu baru lawan saya. Perempuan? Iya. Nyepelein. Boleh ya? Nah, mana nih? Oh, Namira sini. Nah, lawan ini dulu. Wah, Bang Iwan ngledek iki. Mosok aku disuruh lawan perempuan. Yo pasti menang toh. Dari segi power aja, aku pasti lebih kuat. Nah, saat melakukan olahraga ekstrim macam rock climbing atau panjat tebing begini, ndak boleh sembarangan lulur. Perlu dicatat, gunakanlah standar peralatan keselamatan yang memadai. Dan juga, ojo lali, harus dilakukan dengan pendampingan profesional lur. Sebelum memanjat tebing, pastikan semua peralatan keselamatan sudah lengkap dan terpasang dengan aman. Salah satu peralatan wajib saat rock climbing adalah harness. Alat yang satu ini berfungsi sebagai pengaman untuk menopang tubuh. Harness menghubungkan tali dan tubuh pemanjat. Nah, yang aku gunakan kali ini adalah harness duduk lur. Harness yang satu ini yang paling sering dipakai oleh para pemanjat tebing lur. Cara memakai harness adalah dengan mengikatkannya dengan tali karmantel. Nah, tali karmantel ini tidak kalah penting dari harness lur. Tali ini berfungsi untuk mencegah dan menahan jika pemanjat jatuh atau tergelincir. Tapi aku perhatikan kok yo semua pakai sepatu dan pelindung kepala khusus yo. Walah, nggak usah lah. Lawong iki cuma simulasi. Biasanya juga aku naik pohon aman-aman aja toh. Semua peralatan utama sudah siap. Selanjutnya tinggal battle antara aku dengan Dinamira iki lur. Oke, kalau gitu siap Yandi? 1, 2, 3. Walah lur, Dinamira ternyata cekatan banget. Nggak nyangka yo, kecil-kecil cabai rawit. Pemilihan jalurnya pun tepat sehingga bisa melakukan pergerakan dengan mudah. Aku yo salah pilih jalur, jadi harus banyak pertimbangan iki. Kekuatan Dinamira juga top banget. Sedangkan aku sudah mulai capek dan keringetan. Walah, aku udah kuat lur. Kalau sudah begini harus menyerah dan melepas pegangan yo. Jangan dipaksakan. Nanti yang ada malah kram di atas, bahaya. Bagaimana Bang, masih berani lawan saya? Habis Kak. Ternyata beda banget dengan manjat pohon. Manjat pohon bisa disikap gini. Ini pegangannya jari di ujung jari. Tadi katanya si Gundul bisa. Nah, aku setiap
Kamu pegang ke kiri ada dia. Mau tak pegang, malu aku. Aduh. Ternyata memang harus latihan teknik ya. Oh iya. Manjat tebing itu nggak salah-salah ya. Nggak salah-salah. Ternyata Lur, aku ndak sekuat yang aku kira. Kalau begini harus minta banyak saran dari ahlinya yo. Harus. Tadi pemanasan kan, Dul? Ya pemanasan tadi saya gali-gali lubang tanam tadi pemanasan. Harusnya tadi pelemasan dulu sedikit. Walah Lur, baru tahu aku. Ternyata saat memanjat harus menumpu pada kaki dan tangan. Usahakan 3 titik tumpu tetap menempel pada dinding, sedangkan 1 titik lainnya mencari pegangan atau pijakan. Dengan cara ini, pemanjat tidak mudah lelah. Selain itu, perkuat pergerakan pada kaki. Karena kekuatan kaki lebih kuat, maka perbanyaklah gerakan mendorong vertikal dengan kaki dan bukan menarik vertikal dengan tangan. Aku juga melakukan beberapa kelalaian nih Lur. Aku tidak pakai sepatu ataupun helm pengaman. Meskipun hanya simulasi, ternyata hal tersebut sangat penting. Lain kali tidak boleh dilakukan yo, bahaya. Teman-teman, ternyata nih manjat tebing nggak segampang manjat pohon. Kalau manjat pohon kita bisa bebas jepit kiri kanan, tangan kaki. Kalau manjat tebing nih kita harus cari celah-celah lubang-lubang untuk dimasukin jari. Kaki juga harus cari celah-celah untuk pijakan. Tapi aku tetap berterima kasih pada kawan-kawan pemanjatku. Aku yo jadi dapat pengalaman baru. Besok-besok aku belajarin teknik yang bener lagi yo. Siapa tahu aku bisa menang toh lawan pemanjat profesional. Nah, Dul, kan kalah kan sama si Namira. Enggak. Wah, kalah. Oh, Namira juga nggak sampai atas kok. Kalah kan seri tadi? ya seri. Enggak seri. Iya, tetap kalah. Iya, yang menang harus ada hadiah dong. Ya. Harus Masa dihukum panjat-panjat nih. tebing. Memang kalian jagonya, Nah. tapi kalau masa-masa, Ih. gundul. Nah, itu. ini kan kita di hutan nih, tapi kan harus survival nih. Kita masak survival, kita cari sekitar sini ya. Iya, tak masakin. Setelah kalah dari Dinamira, aku ditantang masak dengan teknik survival nih Lur. Yaitu kemampuan bertahan hidup dalam kondisi darurat. Mumpung lagi di hutan toh. Salah satu teknik paling sederhana adalah memasang jerat untuk menangkap hewan Lur. Sik, tak pasangkan jeratnya dulu yo. Bambu yang telah diikat dengan tali dipasangkan dulu ke tanah. Gunakan bambu yang lentur yo Lur agar mudah dibengkokkan. Kemudian pada ujung lainnya pasang patok dan ikatkan tali yang telah dibuat simpul untuk menjebak hewan. Nah, iki ada daun suruhan Lur. Ayo, ada yang tahu ndak opo iku daun suruhan? Daun yang satu ini kerap kali dianggap sebagai gulma atau tanaman pengganggu Lur. Daun yang juga dikenal sebagai daun tumpangan air ini biasanya tumbuh dan hidup di tempat yang lembab. Makanya di celah-celah kars yang lembab seperti ini mudah banget ditemukan daun suruhan Lur. Seger banget loh kalau dijadikan lalapan. Tapi kali ini aku mau masak jadi sayur berkuah. Wah, pas banget. Iki ada cabai rawit liar. Aku petik juga buat nanti aku jadikan bahan dasar untuk membuat sambal. Mantep. Habis ini kita lihat yo, ayamnya sudah ketangkap apa belum. Kali ini aku membuat olahan sederhana saja Lur. Ayamnya tak bakar,
menggunakan bumbu dan ranting yang dibentuk sedemikian rupa ya lur. Aku dibantu oleh Bang Iwan nih lur, biar lebih cepat kerjanya, lebih cepat makannya. Ayamnya sambil diputar-putar ya lur, biar semua bagiannya matang merata. Sambil menunggu ayamnya matang, kita siapkan juga yo sayur daun suruhannya. Ngomong-ngomong, kompor spiritusnya mati kayak elur. Harus dinyalakan lagi nih. Ini betul mati. Mati. Takutnya loncat. Kamu punya kaki bisa loncat. Wah, Kan saya bilang tadi loncat. yang loncat saya bukan apinya. Walah lur, bener toh kata Bang Iwan. Aku sih ngeyel. Kalau airnya sudah panas, baru masukkan daun suruhannya lur. Daun ini cepat matangnya, jadi jangan terburu-buru memasaknya yo. Nah, daun suruhan dan ayamnya wis mateng. Waktunya makan lur. Kalau lagi kumpul-kumpul kayak gini, paling enak makane lesehan dan rame-rame toh. Lur, rasane mantep. Gimana Andina Mira, Bang Iwan, dan kawan-kawan yang lain? Aku boleh kalah soal panjat tebing, tapi kalau soal masak, pasti gundul jagonya. Mana nih gundul? Wah, itu dia Mbak Ririn. Ternyata sudah lama menunggu. Karin, udah lama? Lama sekali, Dul. Ini aku bikin parang dulu ini. Ya udah bantu bawa ini. Oh ya, udah. Yuk, jalan. Dul, Ya kak. tolong kau kupas kelapanya ya. Oh ya kak. Dan parut juga. Oh ya. Hampir semua bagian kelapa dapat digunakan. Kali ini yang diminta Kak Ririn, daging buahnya. Banyak kuliner Indonesia menggunakan kelapa ya. Biasanya untuk menambah aroma dan rasa gurihnya. Tepung beras harus disangrai agar tetap kering. Jadi, saat dijadikan adonan, tidak menggumpal atau susah larut dalam adonan. Kak, ini kak, parutan kelapanya kak. Oh iya, langsung sangrai aja, Dul. Oh ya kak. Ternyata, kelapa parut akan diolah menjadi baruasa. Kue tradisional khas Pangkep. Setelah diparut, kelapa harus disangrai dahulu. Dul, duluan ya. Oh ya kak.
baruasa berbahan dasar kelapa, tepung beras, dan telur. Telur yang dipakai biasanya telur bebek. Telur dicampur gula dan pengembang, lalu dikocok hingga mengembang. Kak, ini Kak, parutan kelapanya sudah matang. Oh iya, makasih Dul. Oh ya Kak. Kak Sul, tolong tumbukin. Oh, iya. Kelapa ditumbuk supaya minyaknya keluar dan memberi aroma khas. Kelapa dan tepung kemudian dicampur ke adonan telur. Terus diaduk sampai kalis. Bu, ini adonannya, Pak. Cara membuat kue baruasa masih sederhana. Biasanya memakai 2 tungku. 1 tungku untuk memanaskan tutup. Tungku lainnya untuk memanaskan nampan berisi batu-batu kecil. Cara kerjanya mirip oven. Bisa menguji panas dan membuat makanan matang sampai ke bagian tengah. Sebelum membentuk adonan, tangan harus dilapisi tepung beras supaya tidak lengket. Setelah dibentuk, adonan diletakkan pada lempengan besi yang sudah diolesi minyak. Kemudian, lempengan dipasang di atas nampan. Nah, batu di atas nampan inilah yang akan membuat panasnya menyebar dan menyegah kue gosong. Selanjutnya, diberi penutup dari gerabah yang sudah dipanaskan. Kue mendapat suhu yang pas dari bawah dan atas. Kue baruasa cocok buat cemilan teman minum teh atau kopi. Biasanya, kue ini disajikan dalam acara-acara besar seperti lebaran, panen padi, dan pernikahan. Oh iya, rasa manis kue ini tidak hanya dari gula pasir, bisa juga diganti gula aren. Kak, kayaknya jatuh Kak. Ini Kak, jatuh Kak. Aduh, Dolik. Duh, lama sekali ngambil bambu ini. Aduh, mendasar kalau cewek ini. Wah. Bapak nggak tahu anak muda saja. Ini hati-hati jalan ya. Cepat, Nah. Dul, nanti mampir ke rumah ya. Oh, ya. Asik, aku ketemu Kak Anti lagi. Sengaja aku bawakan baka biar Kak Anti senang.
Yanti. Hai Dul. Kak Yanti, nih aku bawain oleh-oleh aku. Oh, makasih ya. Dul, tolong dong itu pisang dikupasin terus ditumbuk ya. Oh, ya Kak. Apa sih enggak buat Kak Yanti? Ternyata Kak Anti sedang membuat kue barongko, salah satu jajanan khas Makassar yang berbahan dasar pisang. Oke, buat Kak Anti, aku siap membantu. Pisang yang digunakan harus pisang kepok, karena teksturnya empuk. Nah, ini kunci lembutnya kue barongko. Pisangnya harus dihaluskan lebih dulu. Oh iya, selain punya rasa yang enak dan empuk, pisang kepok juga bisa dimanfaatkan untuk terapi penderita sakit mah loh. Bunda Fatma dan Kak Anti sudah menyiapkan bahan lainnya, seperti santan dan pewarna yang terbuat dari buah naga. Buah naga tak hanya jadi pewarna alami, tapi juga bergizi tinggi. Kak Yanti, nih pisangnya sudah aku tumbuk. Oh iya, makasih ya. Makasih Kak ya. Ya. Pisang diaduk bersama telur. Aduknya yang rata ya, supaya bubur pisangnya menyatu dengan telur. Setelah itu, baru ditambahkan gula pasir. Santannya tidak perlu banyak-banyak. Cukup gunakan bagian yang kental untuk memberi cita rasa gurihnya. Pisang barongko yang asli ya seperti ini. Warnanya putih agak kekuningan. Tapi kalau mau dibuat tampilannya lebih menarik, ya bisa dibeli pewarna. Selanjutnya, adonan dibungkus dalam daun pisang. Kalau sudah, barongko dikukus sekitar 30 menit. Belum dicucupi saja, sudah menggoda selera. Aroma pisangnya sangat terasa. Kalau sudah masuk mulut, lidah nggak berhenti bergoyang. Tekstur barongko sangat lembut di mulut. Apalagi pisang kepok kayak manfaat. Kandungan seratnya yang tinggi bisa melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit. Di dalam pisang kepok ada zat prebiotik yang membantu penyerapan nutrisi tubuh.
seperti vitamin D dan kalsium, sehingga bagus untuk menguatkan tulang.